Sudah jam 1 siang, namun hawa di villa tetap sejuk, seperti tak terpengaruh terik sinar mentari yang sedang berada di ketinggian puncaknya. Mesin pendingin udara di kamar pun tidak menyala. Sepertinya setiap tamu yang menginap di sini pun pasti enggan menyalakannya. Sebab udara terasa lebih segar dengan hawa dingin yang alami. Aku berdiri di balik jendela kamar yang sedikit terbuka. View di luar kamar benar-benar memanjakan mata. Kawasan bukit yang masih hijau dengan lebatnya pepohonan endemik. Sesekali suara kicau burung liar terdengar merdu ikut memanjakan telinga. Aku menatap keluar jendela, tapi pikiranku tidak sedang memikirkan betapa indahnya panorama alam pegunungan di depan sana. Toh di kampungku, pemandangan seperti ini tuh adalah hal yang lazim dan setiap hari aku jumpai. Makanan sehari-hari orang kampung seperti diriku. Lagi pula, aku bukan orang kota yang sedikit-sedikit berdecak kagum dengan pemandangan alami seperti ini. Namun di lain sisi, mereka juga melabeli keindahan itu sebagai kemiskinan di desa. Walau tatapanku lurus ke depan ke arah bebukitan, tapi anganku saat itu malah memikirkan Bu Mita, istri bosku. Sudah hampir 10 menit aku gelisah menunggu. Katanya sedang berganti pakaian untuk menyambutku. Dalam batin aku berkata, "Untuk apa ibu ganti pakaian segala? Bukankah sebagus apapun busana yang dikenakan bakalan kami singkirkan juga ketika sudah memulai semuanya?" Tapi begitulah wanita, terkadang selalu ingin tampil cantik dan menarik dan mengukur ketertarikan lelaki hanya dari busana yang mereka kenakan. Sisi batinku yang lain ikut menimpali. Sebenarnya, tanpa apa-apa pun, Bu Mita sudah sangat cantik dan makin mempesona. Hehehe. Hawa sejuk di villa, dan kesadaranku bahwasanya sesaat lagi aku akan melaksanakan tugasku membantu Bu Mita perlahan mulai memancing khayalanku. Jantungku masih berdebar dan rasa dingin menjalari di telapak tanganku. Aku bingung bagaimana cara memulai semuanya nanti. Dan di saat anganku sedang berkelana kemana-mana, sebuah tepukan terasa mampir di pundak kananku. "Hayo, jangan ngelamun terus, Wan. Ntar kesambet loh kamu," kata istri bosku yang sudah berdiri di belakangku. Seketika, aku berbalik badan membelakangi jendela dan akhirnya berhadapan dengan Bu Mita. Wanita yang selama ini terkesan galak dan judes itu tampil sangat menawan. Kaos santai bermotif bunga-bunga dan celana legging biru muda yang tadinya dipakai dari rumah sudah berganti dengan sebuah gaun pendek berwarna merah muda. Wajahnya semakin cantik tanpa ada bedak dan lipstik. Senyumannya sangat manis membuat kesan galak dan judes menghilang darinya. Yang nampak di hadapanku bagaikan panorama alam yang lebih indah dibanding yang aku saksikan di jendela. Mataku seperti enggan berkedip ketika melihat pemandangan yang sangat indah itu. Bukit salju yang menjulang, seperti menantang jiwa mudaku untuk segera mendaki. "Hush, kok makin melongo dan bengong sih, Wan? Kamu gak suka ya sama penampilan aku?" tanya Bu Mita setelah menepuk lembut kedua pipiku. Aku cuma nyengir lalu menjawab, "Saya suka kok, Bu. Ibu terlihat sangat cantik dengan busana itu," jawabku. Istri bosku kembali tersenyum, lalu menggandeng tanganku. "Kita ke situ ya, Wan. Tapi tutup dulu jendelanya. Ih, gak enak kalau ada yang lihat," bisiknya. Jendela villa segera kututup. Bu Mita bilang ke situ sambil menunjuk pembaringan, lalu menuntun aku mengikut langkahnya ke situ itu. Perasaanku semakin tak menentu, kenanganku bersama Bik Narsi dan Bu Marni berkelebat seperti memancingku untuk segera saja seperti itu sama istri bosku. Tapi aku tak punya nyali. Keberanianku masih diselimuti rasa hormat kepada Pak Heru bosku. Mana mungkin aku langsung seperti itu sama istri bosku yang selama ini galak sekali padaku. Sebelum melanjutkan ceritanya, ku sampaikan dahulu bahwa kisah kali ini merupakan seri ke-6 ya kawan.
Sehingga ada baiknya kawan semua menyimak juga kisah sebelumnya di seri pertama sampai kelima, supaya bisa nyambung dan memahami keseluruhan jalan ceritanya, dan tidak sampai gagal paham. Kuucapkan terima kasih untuk kawan semua yang tetap setia mendengarkan kisah hidupku di channel Mak Yem. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menuturkan ceritanya. Sekarang, mari kita lanjutkan bersama ceritaku. Siang itu, aku sama sekali tak tahu apa yang harus kulakukan, selain hanya menuruti langkah Bu Mita, dan kemudian kami bersama duduk di tepi pembaringan. Walau kenanganku bersama Big Narsi dan Bu Marni terus saja berkelebat di benakku, seperti menggeliti keinginanku untuk segera saja seperti itu. Namun, nalar sehatku masih menguasai kepalaku. Mana mungkin aku bersikap seperti itu terhadap istri bosku? Bisa-bisa aku dianggap kurang sopan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah darinya. Lagi pula, aku baru saja diterima kembali bekerja pada bosku. Aku tentu tak ingin dipecatan lagi. Apalagi kali ini ketidaksopanan terhadap istri bosku bisa menjadi alasan kuat baginya untuk memecat diriku sekali lagi dari pekerjaanku. Sekian menit kami hanya terdiam tanpa bicara, hingga aku dengar ucapan Bu Mita di sampingku. "Tatap mataku, Wan," bisiknya. Jiwaku seakan bergejolak saat itu. Kami menoleh ke kiri dan menatap wajah Bu Mita. Dia melemparkan senyuman penuh makna padaku sambil menggeser duduknya lebih dekat lagi ke arahku. "Wan, sebelum semuanya terjadi, aku mau kamu tahu bahwa apa yang aku lakukan ini demi keutuhan rumah tanggaku dengan Pak Heru bos kamu," ujar Bu Mita lirih sambil tangannya menggenggam tanganku. "Tapi sebelumnya, Wan, aku mau minta maaf kepadamu sebab dengan membantu aku, kamu akan mengorbankan sesuatu yang seharusnya paling berharga bagi dirimu. Sesuatu yang sebenarnya hanya boleh kamu persembahkan untuk wanita pujaan hatimu yang kelak akan menjadi istrimu. Sekarang jawab yang jujur pertanyaanku, Wan. Apakah kamu tidak akan menyesal kalau harus membantuku? Sebab di saat yang sama, kamu akan menyerahkan semua keaslianmu kepadaku," tanya Bu Mita. Bebunyian jendrang marching band seperti memenuhi rongga dadaku saat itu. Mata beningnya seperti berharap jawaban jujur dariku. Ku bilang, "Ya Bu, saya rela membantu Ibu jika memang hanya ini jalan satu-satunya yang bisa membuat rumah tangga Ibu dan bos saya kembali harmonis seperti dulu," kataku. Bu Mita kembali mengulas senyum, sorot matanya seperti berbinar mendengar jawabanku. Sambil mendekatkan wajahnya, Bu Mita kembali berbicara padaku. "Oke, Wan, makasih kalau kamu memang bersedia membantu aku. Tapi ingat ya, Wan, setelah semuanya terjadi nanti, kamu harus memendam dan melupakan apa yang sudah terjadi di antara kita. Aku enggak ingin melibatkan perasaan dan hati kita dalam urusan ini, Wan. Sebab yang aku butuhkan darimu hanya sesuatu yang bisa membuat aku dan bos kamu bisa memiliki keturunan, Wan. Kamu harus paham akan perasaanku saat ini, Wan. Seandainya kamu bisa membantu tanpa harus seperti itu bersamaku, tentu aku akan memilih jalan yang lain untuk memecahkan masalah rumah tanggaku, Wan." Bu Mita terus saja berbicara. Aku paham jika saat itu batinnya sedang berperang dengan diri sendiri. Sebagai istri yang setia kepada suaminya, tentu saja Bu Mita tak mungkin bisa berbagi hati dengan lelaki lain, apalagi dengan seorang sopir seperti diriku. Namun, di sisi lain, mana mungkin dia bisa mengandung dan memiliki seorang anak tanpa melalui bantuan yang seperti itu. Sementara, di saat Bu Mita bicara, pikiranku malah mengingat tentang bosku yang masih berada di Jakarta. Juga tentang Mbak Sari, istri Bang Rudi yang diam-diam sudah dinikahi oleh Pak Heru bosku. Lalu kukatakan pada Bu Mita, "Tapi Bu, apakah Ibu sendirian sudah memikirkan keputusan Ibu dengan matang dan pikiran jernih, Bu?"
Sebab menurut saya, jika hal ini sampai terjadi, apa bedanya ibu dengan bos saya, Bu? Bukankah bos saya pun menduakan ibu dan tega menikahi wanita lain dengan alasan ingin memiliki anak? Bukankah itu juga yang menjadi alasan yang sama bagi ibu untuk meminta bantuan dari saya, Bu? Kalau seperti itu, apa bedanya, Bu? Di satu sisi, bos saya sudah mengkhianati cinta dan kasih sayang ibu sebagai istrinya bos saya. Sedangkan di lain sisi, ibu juga pasti mengkhianati bos saya jikalau saya benar-benar membantu ibu sampai seperti itu, Bu. Aku bilang begitu sama istri bosku. Menurut kalian, gimana tuh kawan? Lumayan bijak ya, ucapan dan perkataanku. Hehehe. Kata-kata bijakku seketika seperti menampar alam kesadaran Bumita, istri bosku. Dengan nada yang lirih, dia pun berkata, "Aku tahu, Wan, hak ini salah. Akan tetapi, jika semuanya terjadi tanpa ada perasaan apapun, kupikir jelas berbeda, Wan. Bos kamu tentu saja melibatkan hati dan perasaannya dengan wanita itu, sehingga dia sampai tega diam-diam menikahi wanita itu tanpa sepengetahuanku. Lagi pula, aku percaya, Wan, kalau kamu gak bakalan sampai punya perasaan kepadaku. Selain karena aku ini istri bos kamu, usiaku pun jauh lebih tua darimu, Wan. Yang aku butuhkan darimu hanya supaya aku bisa mengandung dan melahirkan seorang anak, Wan, demi menjaga keutuhan rumah tanggaku bersama bos kamu." Selanjutnya, Bumita kemudian menjelaskan padaku tentang aturan apa saja yang harus aku turuti di saat aku benar-benar ingin membantu dirinya. Kata Bumita, supaya jangan ada perasaan apapun di antara kita, Wan. Aku harap selama kamu memberikan bantuanmu, kamu cukup diam saja. Anggap saja ini perintah dari aku selaku bos kamu, Wan. Kamu harus diam dan sama sekali tak boleh melihat diriku. Kamu juga harus diam dan sama sekali tak boleh menyentuh apapun dengan tanganmu. Kamu hanya boleh bicara dan berbincang denganku selama kamu membantu diriku. Dan satu lagi, Wan, semua bantuan darimu harus bisa kamu berikan padaku secepat mungkin. Ibarat petani, kamu harus berusaha secepat mungkin bisa menyirami sawahku, Wan. Karena hanya sepercik air kehidupan itu yang dibutuhkan oleh lahanku agar bisa bersemi dan tumbuh subur. Apakah kamu bisa mentaati aturanku, Wan? Tanya Bumita setelah memberikan tutorial yang panjang dan lebar untukku. Ku jawab, "Baik, Bu. Lagi pula, tanpa arahan dari ibu, mana mungkin saya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Sebab saya sendiri sama sekali belum pernah seperti itu, Bu," balasku. Siang itu, kami terlalu fokus dan serius membicarakan semuanya sebelum aku benar-benar membantu istri bosku. Yang kupahami, aku akan kembali mengulangi kesalahan yang sama seperti yang pernah kulakukan bersama Big Narsi, pembantu rumah tangga di rumah bosku, dan juga Bu Marni, ibu kosku. Hanya bedanya kali ini, bersama Bumita, aku nggak boleh bekerja dan cukup diam saja. Bumita yang membutuhkan bantuanku yang akan bekerja untuk mengambil apa yang dibutuhkannya dari diriku. Aku merasa akan mengalami hal yang berbeda juga dengan Bumita. Sebab Bumita meminta aku secepat mungkin memberikan padanya apa yang dibutuhkannya itu. Aku harus bisa selesai lebih dulu. Sangat berbeda dengan Big Narsi, yang justru bakalan cemberut dan ngomelin aku kalau aku terlalu cepat dan terburu-buru. Disinilah aku mulai ragu. Seandainya saja aku belum menerima pengalaman hidup dari Big Narsi, mungkin saja aku bakal sangat cepat selesai dalam tugasku. Sebab aku ingat betul ketika pertama kali diberi pelajaran hidup oleh Big Narsi. Aku sudah selesai sebelum Big Narsi selesai memberikan pelajaran untukku. Dan karena itu pula, Big Narsi jadi cemberut dan kesal padaku. Hingga akhirnya, aku pun mulai bisa mengatur kecepatanku, dan justru Big Narsi yang menyerah karena aku kelamaan selesainya setelah itu.
Kini, aku bagai dihadapkan pada sebuah dilema. Bu Mita justru berharap supaya aku bisa secepat mungkin menyelesaikan tugasku. Sementara di sisi lain, aku sama sekali tak boleh melihat dan mengerjakan sesuatu. Dalam hatiku bilang, seandainya Bu Mita adalah wanita pertama dalam hidupku, tentu saja baru mulai bicara pun aku bisa langsung selesai. Wan, kok malah ngelamun lagi sih? Suara Bu Mita kembali menyentak lamunanku. Kalau kamu sudah paham dan siap melaksanakan tugas kamu untuk membantuku, kita mulai sekarang saja ya, Wan. Aku mau secepatnya selesai supaya kita bisa pulang dari sini sebelum malam kembali ke rumahku. Selain karena besok aku harus masuk kantor, juga kata bos kamu, dia akan balik dari Jakarta besok. Sehingga kita nggak mungkin berlama-lama, apalagi sampai menginap di villa ini, Wan, kata Bu Mita yang masih menggenggam tanganku. Aku menatap istri bosku yang semakin dekat denganku. Jantungku mulai berdebar saat mengetahui Bu Mita mengatakan sekarang. Ku jawab, iya Bu, saya siap kapan saja. Semuanya terserah Ibu, sebab Ibu kan istrinya bos saya dan saya anak buah Ibu, balasku. Mendengar jawabanku, Bu Mita kembali tersenyum, lalu dia membisikkan sesuatu kepadaku. Katanya, sekarang tutup matamu, Wan. Jangan pernah kamu buka sebelum selesai. Aku menuruti perintahnya. Kupejakan kedua mataku, sementara debaran di jantungku semakin tak menentu. Kurasakan tangan Bu Mita mendorong bahuku hingga rebah ke pembaringan. Lalu setelah itu dia kembali berbisik padaku. Sekarang kamu diam saja ya, Wan. Dan ingat, kamu harus berusaha selesai secepat mungkin dalam melaksanakan tugasmu. Ketika mulai menutup mataku, pikiranku jadi mengembara kemana-mana. Aku jadi teringat saat aku melakukan kesalahan bersama Big Narsi. Sebab saat itu, aku pun lebih banyak diam sementara Big Narsi yang terus saja dominan bicara hingga pembicaraan kami selesai. Tapi saat itu, aku masih bisa melihat Big Narsi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Aku bisa melihat wajah Big Narsi yang semakin cantik di saat mengajari aku arti kehidupan. Sementara kali ini, pandanganku seperti memasuki ruang hampa tanpa cahaya yang ada hanya kegelapan. Bersama Big Narsi, aku juga masih bisa menyentuh dan mengambil apa saja yang menurutku menarik bagiku darinya. Tapi kali ini, aku sama sekali gak boleh menyentuh apapun, apalagi mengambilnya. Aku hanya bisa mendengar suara saja, dan bukankah cuma mendengar tanpa melihat atau meraba, justru membuat alam imajinasi kita semakin berkelana entah kemana. Anggap saja sekarang kamu jadi gunung yang kokoh, seperti di luar sana ya, Wan. Dan aku adalah pendaki yang akan menaklukkan puncak keindahannya, bisik Bu Mita. Aku agak kaget sewaktu Bu Mita memulai semuanya. Katanya, ternyata benar ya, Wan. Kata orang, untuk membangunkan pemuda seusiamu itu sangat mudah seperti membangunkan macan tidur. Asal disentuh dan diganggu sedikit saja, pasti sangat macan langsung bangun, katanya. Destinasi wisata pegunungan yang kami singgahi memang sangat indah. Hawa sejuk dan panorama yang masih sangat asri membuatnya menjadi tempat yang sangat layak untuk berlibur dan berbulan madu. Anganku mulai menghayalkan Bu Mita dengan seragam ASN kebanggaannya. Sementara aku hanya seorang petani yang sedang diawasi oleh dirinya sebagai pemilik lahan yang terus-terusan berkata, cepat selesaikan tugasmu, cepat sirami sawah itu dengan air kehidupan. Di lain sisi, pikiranku seketika terbayang wajah ibuku di kampung halaman. Aku merasa sangat bersalah padanya, wanita paling mulia dan paling kuhormati dalam kehidupanku. Betapa siang ini, aku telah kembali melanggar pesan dan nasihatnya. Hari ini, aku hanya membuka hariku dengan melaksanakan kewajiban subuh bersama Bu Marni. Selanjutnya,
Di waktu yang harusnya aku menunaikan zuhur dan asyar, justru aku kembali terlena dalam kesalahan yang sama dengan Bumita, istri bosku. Kurasa Bumita pun sedang mengalami sebuah perang di batinnya. Walau kami sudah memulai pembicaraan inti kami dengan sempurna, namun tak sepatah kata yang mampu diucapkan olehnya. Aku hanya bisa merasakan usahanya untuk segera mendapatkan apa yang dibutuhkan dariku. Aku hanya bisa mendengar degup jantungnya bersama irama nafasnya yang sesekali menyapu wajahku. Siang itu, aku dan istri bosku seperti berlomba. Kami berlarian bersama menuju tujuan yang ambigu di depan sana. Ingin sekali aku membuka mata untuk melihat seperti apa cantiknya wanita yang selama ini kuanggap wanita paling galak dan judes. Jika sedang merengek dan memintaku untuk secepat mungkin membantunya. Tapi baru saja aku hendak memicingkan mata, Bumita lebih dulu mencubit hidungku. Wan, jangan bandel. Jangan buka mata sebelum selesai, makanya cepat selesaikan Wan, cepat bantu aku Wan, katanya. Aku kembali menutup mata, takut dia marah dan memecat diriku lagi karena tidak mematuhi perintahnya. Namun, ku dengar suara Bumita tidak setegas dulu. Kini malah suaranya seperti mencerau sendiri. Sesekali dia menyebut namaku, tapi di lain waktu hanya bersenandung merdu tanpa makna. Sementara di luar sana, aku mendengar suara musik dangdut yang mungkin saja diputar oleh petugas villa untuk mengusir rasa jenuhnya. Pria kurus dengan kemeja putih yang selalu rapi itu tak pernah tahu jika musik yang diputarnya seperti mengiringi tarian istri bosku di villa ini. Mungkin saja alunan dangdut itu juga didengar oleh Bumita, sebab kurasakan istri bosku semakin bersemangat dan larut dalam goyang dan tariannya. Dia semakin sering menyebutkan namaku sambil memintaku untuk berlari lebih cepat menyelesaikan tugasku. Namun, perintah itu bagai bumerang baginya, yang justru membuatnya semakin cepat mendekati garis finishnya sendiri. Saat itu, aku semakin penasaran dan kembali memicingkan mataku. Kini Bumita tak melarangku, karena ternyata di saat yang sama, kulihat justru dia yang mulai memejamkan matanya. Suara Bumita bagai irama suling di luar sana, terkadang tinggi melengking, dan terkadang sangat rendah nyaris tak terdengar. Namun, menciptakan sebuah simfoni indah yang memanjakan telinga. Ingatanku kembali mengingat Big Narsi dengan gelagat yang sama di saat dia ingin sekali lebih lama berbincang. Namun, angannya sudah ingin sampai di akhir pembicaraannya. Saat itu, sebuah kebahagiaan yang sulit dilukiskan menghampiri relung batinku. Aku akhirnya bisa melihat seperti apa wajah cantik Bumita yang terkesan tegas dan galak ketika sedang seperti itu bersama diriku. Sementara, alunan musik di luar semakin asoy geboy terdengar, membawa anganku untuk ikut menari bersamanya. Aku jadi kaget ketika tiba-tiba Bumita membuka mata dan mengetahui kalau aku tak lagi memejamkan mataku. Pandangan kami bertemu sangat dekat. Ada rasa khawatir jika istri bosku kembali marah padaku karena melanggar aturannya. Namun, seketika hatiku lega, sebab Bumita tak mengatakan apa-apa. Dia malah mengulas senyuman paling manis ketika tatapannya membentur pandanganku. Saat itulah Bumita kembali memanggil namaku sekali lagi. Nada suaranya seperti menjerit tertahan dengan mata kembali terpejam. Bersamaan dengan selesainya alunan lagu dangdut di luar, seketika suasana menjadi hening bersama tetesan keringat istri bosku yang menetes di wajahku. Bumita tergelincir dan rebah di sampingku. Dia tak berbicara, namun jemari lentiknya mencubit lenganku sangat keras. Lalu istri bosku berkata padaku, "Kamu curang Wawan, aku jadi sebel deh sama kamu," ujarnya tanpa memandang wajahku. "Harusnya kamu membantu diriku, Wan. Tapi kenapa justru aku yang bekerja untukmu?"
Kenapa petani itu susah sekali disuruh menyirami sawahnya, Wan? Kenapa lama sekali petani itu mampu menyalurkan air kehidupan untuk kesuburan lahanku? Bu Mita ngoceh sendiri, namun suaranya tidak dalam nada yang kesal atau marah padaku. Tingkah istri bosku malah lebih manja dan kekanak-kanakan bila dibanding Bik Narsih atau Bu Marni saat berbincang dengan diriku. Aku pun mengerti apa yang tersirat dalam pembicaraannya saat itu. Dia ingin aku untuk segera melanjutkan tugasku dan bekerja untuk membantunya demi keutuhan rumah tangga bosku dengannya. Maaf Bu, jikalau saya dianggap lancang. Saya hanya ingin membantu ibu, bisikku. Alunan lagu dangdut di luar kembali terdengar. Sepertinya petugas villa itu sangat mengerti apa yang dibutuhkan para tamu yang sedang berbulan madu. Sebuah anggukan dari Bu Mita menandakan dia setuju, dan aku pun mulai bertindak lebih jauh terhadap istri bosku. Semua aturan yang sejak awal disampaikan Bu Mita, kini kulanggar semuanya. Tak ada lagi pemandangan indah yang tak boleh aku lihat, dan tak ada lagi yang kusukai yang tak boleh kusentuh dan kuambil darinya. Sekarang terserah kamu, Wan. Yang penting kamu bisa membantuku, bisik Bu Mita. Anggap saja diriku adalah gunung salju di luar sana, sementara kamu adalah seorang pendaki yang akan menaklukkan keindahannya. Seperti perjalanan kami yang cukup lama menuju destinasi wisata pegunungan ini, aku pun mengantarkan istri bosku untuk kembali menggapai impiannya. Dan semua menjadi lebih berkesan tatkala kami bisa menggapai harapan kami bersama-sama. Lantunan adzan, asyar, terdengar sayup dari pemukiman di dataran bawah sekitar villa. Ketika Bu Mita sudah rapi kembali. Sementara, aku masih tercenung melepaskan pandanganku keluar jendela yang kini kembali terbuka. Bu Mita mendekatiku dan melingkarkan tangannya sambil bersandar di belakangku. Makasih ya Wan, kamu sudah mau membantu diriku. Tapi ingat ya Wan, setelah kita meninggalkan villa ini, kamu harus memendam dan melupakan apa yang sudah kita lewati bersama di sini, katanya. Ku jawab, iya Bu, saya pasti menuruti dan melaksanakan semua perintah ibu, karena ibu adalah istri bos saya, dan saya adalah anak buah ibu, jawabku. 15 menit kemudian, pria berkemeja putih petugas villa tersenyum ramah, ketika aku dan istri bosku kembali ke parkiran, dan bersiap pergi meninggalkan villa, dan semua kenangan di sana. Sebelum mobil kami beranjak pergi, dia sempat mengucapkan, semoga bulan madunya berkesan Tuan dan Nyonya, semoga lekas mendapatkan momongan, dan jangan bosan kembali ke destinasi yang indah ini. Kulihat wajah Bu Mita menjadi merona, mengucapkan kata amin dengan pelan, lalu tangannya keluar dari jendela mobil dan menyerahkan sedikit uang tip untuk penjaga villa yang sampai sekarang aku tak tahu siapa namanya. Kira-kira siapa namanya ya kawan? Itu tidak terlalu penting dalam cerita ini. Hanya saja bila diamati wajah pria itu bisa dibilang mirip dengan Mas Fufu Fafa. Hehehe. Jam menunjukkan pukul 4 sore saat kami meninggalkan villa di destinasi pegunungan itu. Itu artinya kami baru akan sampai ke rumah bosku sekitar pukul 7 malam. Sebab seperti saat pergi membutuhkan waktu 3 jam perjalanan. Namun, berbeda dengan saat pergi, perjalanan pulang terasa dipenuhi atmosfer yang lebih akrab dan dekat antara aku dan istri bosku. Sepanjang perjalanan Bu Mita selalu mengingatkanku untuk melupakan apa yang baru saja kami lewati bersama. Namun gestur dan cara dia menatapku seperti menginginkan yang sebaliknya. Selama setahun aku bekerja pada bosku, Bu Mita sama sekali tak pernah menanyakan latar belakang keluargaku, dari mana aku berasal dan ijazahku lulusan apa. Tapi kali ini dia jadi lebih peduli dan sangat perhatian.
Bu Mita menanyakan tentang ibu dan adik-adikku di kampung halaman, dan dia juga menjanjikan akan membelikan sebuah HP yang pernah kujanjikan pada ibuku, wanita paling mulia dan kuhormati dalam kehidupanku. Aku minta maaf sekali lagi sama kamu ya, Wan. Aku pernah bersikap kasar ketika memecat kamu dari pekerjaanmu. Aku nggak menyangka kamu yang masih sangat muda ternyata menjadi tulang punggung untuk ibu dan kedua adikmu. Tapi mulai sekarang kamu gak perlu khawatir, Wan, selain gaji dari suamiku yang menjadi bos kamu. Aku juga akan memberikan bonus tambahan setiap bulan atau kapan saja kalau kamu membutuhkan, kata Bu Mita. Ku jawab, iya Bu, makasih. Ibu gak perlu minta maaf, Bu. Karena saya merasa ibu gak pernah berbuat salah pada saya. Kalau saja bos saya tidak menikah lagi dengan wanita lain dan mengkhianati ibu sebagai istrinya, tentu ibu gak bakalan sampai tega memecat saya waktu itu. Balasku. Ih, kamu bisa aja deh, Wan. Tapi, kalaupun suamiku tidak menikah lagi dengan pelakor itu, kita belum tentu bisa jadi akrab dan dekat seperti ini kan, Wan? Aku sangat berharap semuanya bisa berhasil ya, Wan. Aku bisa mengandung dan memiliki seorang anak demi keutuhan rumah tanggaku, kata istri bosku. Lampu jalanan sudah mulai menyala. Tatkala mentari mulai malu-malu beranjak pulang ke ufuk barat. Pikiranku semakin dipenuhi beragam perasaan. Namun, aku harus tetap fokus menyetir mobil supaya perjalanan kami selamat sampai tujuan. Ada rasa senang dan bahagia di batinku, namun juga ada rasa menyesal dan bersalah dalam waktu yang bersamaan. Aku bahagia karena setidaknya aku sudah bisa membahagiakan istri bosku dan menghibur hatinya. Wanita galak dan judes yang diam-diam mulai mengisi hatiku. Namun aku juga merasa bersalah dengan bosku. Aku merasa aku tak jauh berbeda dengan Mbak Sari yang sudah merebut bosku dari Bu Mita. Bukankah aku pun baru saja merebut Bu Mita dari bosku? Tapi di pengkolan terakhir menuju rumah bosku, aku jadi dikuatkan dengan nasihat Bu Marni, ibu kosku, bahwa kehidupan di kota memang penuh lika-liku dengan beragam ceritanya, sangat berbeda dengan kehidupan di desa. Sehingga aku harus bisa beradaptasi dengan jalan hidupku selama bekerja di kota. Wajah sumringah Big Narsi muncul ketika membukakan gerbang untuk mobil kami. Bu Mita turun dan menyerahkan oleh-oleh nasi goreng untuk pembantu rumah tangganya itu. Istri bosku bersikap sewajarnya, seolah tak pernah terjadi apa-apa, dan aku pun mengimbangi sandiwara yang mulai kami ciptakan bersama. Saya pamit pulang dulu, Dua. Besok pagi saya akan kembali untuk mengantarkan ibu ke kantor, kataku sambil menyerahkan kunci mobilnya. Iya, makasih ya, Wan. Oh ya, jangan lupa itu dibawa nasi goreng untuk kamu, Wan, balas Bu Mita yang kemudian melangkah ke kamarnya. Big Narsi senyum-senyum sendiri ketika aku hendak mengambil sebungkus nasi gorengnya. Kamu mau bawa pulang apa mau makan di sini biar Bibik temanin, Wan? Tanyanya. Ku jawab, saya capek, Bik. Biar saya bawa pulang saja. Lagian, nanti kalau saya makan di sini, bisa-bisa Bibik kesal lagi karena harus keramas lagi dan keramas lagi. Hehehe. Balasku mencandainya. Dengan sepeda motor, bututku malam itu, aku pun pulang ke rumah Bu Marni, ibu kosku. Sudah terbayang olehku bagaimana wanita baik hati itu akan menyambut kedatanganku. Begitulah kisahku, kawan, yang akhirnya berhasil membantu istri bosku. Apa benar bosku dan istrinya akhirnya bisa memiliki keturunan, dan apa yang akan kualami setelah semua ini terjadi? Aku akan melanjutkan kisahku dalam cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengar ceritaku, semoga bermanfaat dan terhibur ya kawan. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya.
Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.